Jadi di WhatsApp marketing itu hanya ada 2 kanal yang cara kita berpromosi gitu. Di broadcast dan story gitu. Broadcast dan story. 2 tempat ini aja yang kita gunakan untuk promosi, untuk mengedukasi, untuk bangun interaksi, ya untuk upload jualan dan sebagainya, itu hanya ada di 2 tempat ini, broadcast dan story gitu. Nah, otomatis ketika kita nge-broadcast dan kita bikin konten broadcast, kita bikin konten di story, kita harus tahu bagaimana cara menyusun kontennya gitu. Makanya ada yang namanya konten. Poin ketiga itu tentang konten. Bagaimana kita bisa menyusun konten yang nantinya konten tersebut akan sesuai dengan goals yang kita harapkan di funneling tadi, di interaksi, di edukasi, dan offer tadi. Nah, konten seperti apa? Ada yang namanya copywriting, broadcast gitu. Nah, di broadcast copywriting ini jadi kita ngirimkan edukasi dan sebagainya itu ada copywritingnya gitu. Ada cara nulisnya gitu. Nah, seperti apa broadcast copywriting? Nah, ini syaratnya. Sesuai karakter kontak. Bagaimana maksudnya dari karakteristik kontak gitu ya? Artinya sesuaikan dengan database kita, dengan kontak kita. Ambil contoh paling simpel gini. Kontak kita ya, misalnya kita punya produk gitu ya. Kita punya produk fashion gitu. Contoh kasus kita punya produk fashion. Jilbab lah katakanlah paling simpel. Kita punya produk jilbab. Otomatis kita ngumpulin kontak ya otomatis yang pakai jilbab dong gitu. Nggak mungkin kita ngumpulin kontak bapak-bapak gitu. Begitupun sebaliknya, produk kita itu onderdil mobil gitu. Nggak mungkin kita ngumpulin kontak ibu-ibu gitu. Jadi poin pertama adalah berarti kontak kita itu sesuai dengan target market dari produk kita gitu. Nah, ketika kita bikin copywritingnya sesuaikan dengan mereka gitu. Paling simpel misalnya gini. Contoh produk kita ini segmennya misalnya jilbab itu untuk milenial. Otomatis kontak yang kita akan kumpulkan adalah kontak-kontak ya orang-orang milenial gitu ya. Yang misalnya udah 40 tahun ke atas itu berarti mungkin dengan segmen produk yang lain gitu. Nah, kita mau mengedukasi mereka tentang produk yang milenial, otomatis ke kontak orang-orang yang milenial. Nah, kita ngirim broadcast ke mereka itu dengan gaya bahasa yang formal banget. Halo Bapak Iswan gitu. Bersama WhatsApp ini saya sampaikan kepada Bapak bahwa kami punya produk yang namanya jilbab ABC. Gitu. Kan nggak masuk gitu. Nggak masuk teman-teman. Sesuaikan gitu. Kalau misalnya milenial ya berarti gaya bahasa kita juga ya otomatis. Halo bro, halo sis. Nih kami ada punya produk bagus nih buat kakak gitu atau buat bro gitu. Atau boleh bahkan dengan lu gua juga nggak masalah gitu. Ya ini bagus banget nih produknya nih, ini ada diskon nih kalau di mall nih, kalian ke mall nih harganya segini nih, kalau misalnya di gua gini nih. Jadi gaya bahasanya disesuaikan. Begitupun sebaliknya, kalau target market kita adalah misalnya memang orang-orang yang 40 tahun ke atas misalnya kita jualan properti atau misalnya kita jualan produk-produk produk diabetes dan sebagainya gitu. Ya jangan pakai lu gua gitu. Nanti mereka bakal bilang nih orang kok nggak sopan banget ngomong sama orang tua kok pakai lu gua gitu ya. Sesuaikan sama mereka gitu. Karena ini tadi konsep di awal, pola dari WhatsApp marketing itu adalah kita masuk ke ranah privatnya mereka. Otomatis sesuaikan gaya bahasanya dengan mereka. Makanya syarat pertama dari copywriting itu adalah menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Ini yang paling penting. Jadi jangan dihajar blast semuanya gitu. Yang kedua sederhana gitu. Maksud dari sederhana di sini gimana gitu. Jadi gini teman-teman. Karena kita pengen banget juga mengedukasi mereka tentang produk kita, ya. Contoh misalnya tadi tuh hijab atau misalnya kita contoh hijab nih atau misalnya kaos nih, ya katakanlah kaos. Saya nggak terlalu paham tentang hijab nih, bahan-bahan hijab ini karena saya mau contohkan tentang bahan hijabnya nih. Karena kita pengen mengedukasi mereka, kasih tahu mereka tentang produk knowledge dari produk kita gitu. Kita ngirim pesan ke mereka gitu. Halo kak, nih. Halo bro, ini udah sesuai nih misalnya karakteristiknya udah sesuai nih, udah sesuai sama milenial. Nih kita punya kaos bagus banget bahan impor nih, bahannya dari Combat 30S nih, keren banget buat lo ya. Ini orang langsung rooming gitu. Combat 30S teh naon? Oppo kui 30S gitu. Nah, jadi pastikan teman-teman jangan menggunakan istilah-istilah yang mungkin hanya Anda dan sebagian orang yang tahu gitu.
Bisa jadi kontak Anda itu nggak paham gitu. Ya sederhanakan tulisan. Jadi kalau ada istilah sederhanakan. Halo bro, sis, nih kita punya bahan kaos import nih, bahannya bagus banget, cocok banget dipakai di iklim Indonesia topi. Jadi nggak panas kalau dipakai siang hari. Kan Combat 30S seperti itu. Nah, simpelkan seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak karena kita pengen dibilang expert, ya udah istilah-istilah asing gitu kita sampaikan gitu, istilah-istilah ilmiah dan sebagainya. Pada dasarnya ketika mereka membaca ya anggap mereka ya nggak paham tentang istilah itu. Jadi jangan generalisir seperti misalnya Anda pintar, jangan generalisir mereka paham dengan istilah-istilah yang Anda tahu gitu. Apalagi nih misalnya teman-teman yang jual produk-produk kesehatan, bahan inilah itulah gitu, glukosa apalah. Ya, orang-orang kan nggak paham, sederhanakan bahasa itu teman-teman. Nah ini copywritingnya, syaratnya seperti ini. Jadi sederhanakan, gaya bahasanya sederhana aja, simple. Karena kita ngechat nih, kita bukan sedang berorasi dan sebagainya, bukan sedang memaparkan tugas ilmiah kita di depan dosen. Gitu. Kemudian storytelling, gitu. Berceritalah, jangan hard selling. Gitu. Jangan ya ujuk-ujuk kita nge-broadcast mereka. Ready promo ini diskon 50% terus ngirim gambar 10 biji ke mereka jebret. Jangan seperti itu. Storytelling teman-teman. Jadi saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk hard selling di broadcast gitu. Berceritalah, orang-orang itu suka bercerita gitu. Jadi konsepnya gini, ya, pada dasarnya gitu teman-teman ya. Secara kasat mata gitu, di WhatsApp itu nggak ada jualan gitu. Karena kita bercerita di sana. Yang ada adalah membentuk persepsi mereka. Jadi membentuk persepsi kontak kita bahwa nantinya produk yang akan kita tawarkan ini adalah solusi untuk mereka. Gitu. Membentuk persuasi mereka berarti menyadarkan mereka tentang masalah mereka apa. Kemudian nanti solusi yang akan kita tawarkan adalah produk kita. Mempersuasi mereka seperti itu. Membentuk di persepsi mereka bahwa produk kita adalah solusi dari masalah mereka. Membentuk di persepsi mereka bahwa kita ahli di bidang apa yang kita sedang edukasi ke mereka. Contoh kasus seperti tadi. Ya, jadi bukan karena mentang-mentang pengen terlihat ahli di mereka, ya udah hajar bleh dengan gaya-gaya bahasa yang ini gitu. Ibaratnya gini gitu. Teman-teman ketika misalnya ke Kimia Farma nih. Ini sakit gigi nih ke Kimia Farma gitu. Parkir motor, datang deh tukang parkir. Pak, sehat Pak? Enggak, lagi sakit gigi gitu. Atau lagi sakit kepala nih. Pak, sehat Pak? Lagi sakit kepala nih. Wih, minum Bodrex Pak, cepet tuh sembuh. Nah, kita apa? Karena tukang parkir yang bilang, sotoy lu, so tau lu. Ke dalam tuh, ke dalam Kimia Farma. Di dalam Kimia Farma ada apoteker nih, pakai baju putih, pakai kacamata apalagi ya. Pak, saya sakit kepala, minta obatnya dong. Dikasih nih promah sama dia. Wih, makasih Pak ya. Karena apa kita percaya sama dia? Karena otoritinya dia. Karena kita tahu dia ahli di bidang tersebut gitu. Kita nggak percaya tukang parkir. Karena keahlian dia ya parkirin motor gitu. Bukan ahli obat-obatan. Apoteker ahli obat-obatan dong. Jadi meskipun dia kasih obat yang salah, itu kita minum gitu. Anda pernah nggak nanya ke dokter gitu ketika sakit, nanya obat apa? Ini obat apa dok? Aman nggak dok? Ini mengandung apa dok? Enggak. Langsung aja gitu. Nah begitupun dengan copywriting kita di WhatsApp teman-teman. Storytelling fungsinya untuk itu. Sehingga jangan sampai ada hard selling. Nah, poin terakhir adalah jangan lebih dari 820 kata. Oh, saya pribadi cari aman 800 kata. Kenapa? Biar nggak ada read more. Ketika kita ngirim pesan panjang-panjang di broadcast, itu biasanya kan ada read more atau baca selengkapnya gitu. Nah, biasa orang meskipun simple menurut kita, nah karakter orang kan beda-beda. Ada yang lagi sibuk, ada yang misalnya handphonenya lagi nyetir, dia handphonenya pakai holder gitu ya. Ketika ngebaca ya udah ngebaca aja, nggak mau ngeklik read more lagi gitu. Nah bayangin CTA kita atau perintah yang kita minta ke mereka misalnya promo dan sebagai informasi tersebut ada di bagian akhir broadcast kita, nggak kebaca sama mereka. Nah makanya saran saya 820 kata maksimal gitu. Lebih dari itu read more pasti, nggak tampil semuanya gitu. Sekali kirim itu nggak tampil semuanya. Pembaca harus klik read more dulu atau baca selengkapnya dulu. Nah itu maksudnya kenapa jangan lebih dari 820 kata. Makanya simple, makanya gunakan cerita aja gitu.